HP lama saya ya, jadi saya fungsikan bukan buat yang bisa kedua. Oh, bikin gua sih gua. Lu tanya sih kan? Tiga gua ya. Kalau nggak salah. Gua tadi nggak tahu. Yang di konten aku ya. Minggu pertama udah beres semua ya? Ada yang coba ngerjain yang terakhir? Sudah minggu 1 beres semua ya? Sudah selesai. Ada yang coba ngerjain nomor 6? Tidak ada. Nomor 7 kita ini nomor 7 ya? Di mana? Ya? Mau ngerjain? Boleh? X plus 2 dikuadratkan X min 2 per X min 3 ditambah X plus 2 dipangkat 3 X plus 1 X plus 1 pangkat 3 lebih dari 5. Oh iya, membuat titik pemecah, kemudian mengambil titik uji ya. Titik ujinya berapa diambil? Titik ujinya berapa? 4. Solusinya adalah dari solusinya himpunannya. Gitu bisa. Yang ini
Siapa namanya? Fikri. Oke. Terima kasih. Kasih aplaus dulu buat Fikri ya. Kemudian seperti biasa, ini sudah 3 tahap dari soalnya sendiri sudah 3 tahap. Ke arah kiri atau ke arah satu ruas, kemudian menyamakan penyebutnya sudah 1 penyebut, kemudian faktornya linear, ini faktor linear pangkat 3 kali ya, tapi sudah paling sederhana. Ini faktor linear juga, kalau ditulis S+2 gitu, jadi nggak diperlukan lagi. Dan min 1 titik pemecahnya betul tadi min 2, 1, kemudian 3 dan min 1 diurut sesuai kiri ke kanan, min 2, min 1, 1, 3 sudah betul. Kemudian ambil titik uji, tadi beliau mengambil titik uji 4. Siapa tadi? Fikri mengambil titik ujinya adalah 4. Lalu di kita sebaiknya kita tulis kalau ini ya, kecuali soal supaya tidak terlewat itu. Berarti positif di sini 4+2, 4+1 juga positif, 4-3 juga positif, 4+1 juga positif. Jadi di sini positif bergantian tentang positif negatif kecuali di pangkat genap. Yaitu di pangkat genap dia tidak bergantian tanda, jadi negatif. Nah, sudah selesai, tandanya lebih dari maka dia bulatan kosong semuanya. Kalau bulatannya lebih dari kalau tandanya lebih dari sama dengan 0, ini bulatan penuh semuanya kecuali yang bagian bawahnya. X sama dengan 3, X sama dengan min 1 gitu ya. Kalau dia bulatan penuh, kalau lebih dari sama dengan kenapa? Karena 5/0 tidak terdefinisi, tapi kalau 0/5 hasilnya adalah itu ya. Jadi 0 yang di bawah tidak terdefinisi, yaitu ketika 3/3 0, berarti 5/0 tidak terdefinisi gitu ya. Jadi kalau dia lebih dari sama dengan, maka di sini bulatan penuh kecuali yang bagian bawahnya, yaitu dx sama dengan 3 dan dx sama dengan min 1. Karena dia lebih dari saja, maka dia bulatan kosong semuanya. Sudah terlihat ya. Kemudian nah, untuk di solusinya yang mana ya? Yang ini ya, lebih dari sama dengan yang mana ini? Positif itu artinya kan lebih dari 0 ya. Jadi solusinya adalah dari min 1 nya tidak ikut sebagai solusi sampai 1, kemudian gabung 1 sampai 3 gitu ya. Min 2 bukan solusi gitu ya, gitu ya. Min 2 bukan solusi. Kemudian min 1 sampai 1 betul, ini positif. Kemudian di sini 3 bukan 3 tapi 3 ke kanan ya, 3 sampai tak 3 gitu ya. Ada pertanyaan? Satu contoh lagi untuk di minggu pertama ya, yaitu eksplorar min 8 min 20 per min 3, tandanya lebih dari 9 0. Ini faktornya faktor kuadrat, di faktorkan dulu. Faktor linearnya sudah ke kiri, sudah satu ruas, kemudian
penyebutnya juga cuma satu, maksudnya sama, penyebutnya cuma satu. Di faktor linear kan, nah ini belum faktor linear, jadi tidak. Ya itu dari 20 bisa 4 kali 5 bisa 10 kali 2. Kita gunakan 10 kali 2 karena kalau dijumlah bisa jadi angka 8. Berarti min 10 ditambah 2, min 10 ditambah 2 min 8, min 10 kali 2 min 20 ya. Maka di titik pemecahnya di X sama dengan 10, kemudian X sama dengan min 2, X sama dengan 3. Min 2 sebelah kiri, kemudian 3, kemudian 10. Min 2, 3, 10. Nah, tandanya lebih dari sama dengan dibulatkan penuh kecuali yang bagian bawah. Dibulatkan penuh kecuali di X sama dengan 3 ini yang nggak boleh penuh. Jadi di sini bulatan penuh. Ya. Nah. Kemudian kita uji, ambil X sama dengan apa yang udah 0 ya. X sama dengan 0. Maka 0 kurang 10 negatif, 0 plus 2 positif, di bawahnya 0 kurang 3 negatif. Berarti di atas negatif, di bawah negatif, hasilnya adalah positif. Kita di sini positif, pergantian tanda negatif, positif, misalnya negatif. Diambil ya. Ini solusinya lebih dari sama dengan 0. Di mana? Ini lebih dari, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Ya. Jadi yang ini sampai ini. Berarti himpunan sayanya adalah dari min 2 kurung siku, min 2 ikut sebagai solusi karena bulatan penuh, sampai 3, 3-nya tidak ikut sebagai solusi karena bulatan kosong. Kemudian digabung 10, 10-nya bulatan penuh atau kurung siku sampai selesai ya. Jadi yang lainnya sama dalam prosesnya. Kalau yang lain nggak saya kerjakan karena ada 3 tahapan lagi, itu yang kanan dikirikan dulu sama kan penyebut ya, sama kan penyebut kali silang, lalu kemudian di faktor linearkan ya. Kalau yang nomor 2 ini sama ya, ini sama soalnya. Berikutnya kita masuk ke materi persamaan garis, kuadrat, lingkaran, dan bukat ya. Nah, bentuk umum persamaan garis dapat dituliskan dengan Y dengan MX plus J ya. Bisa dituliskan dengan cara lain juga AX plus B ya. Kemudian juga bisa dituliskan dengan AX plus Y plus J. Ini disebut dengan implisit ya, cara penulisan secara eksplisit. Y sama dengan X sama dengan itu penulisan secara eksplisit ya. Tapi intinya sama. Contohnya, kalau ada persamaan Y sama dengan 2X plus 1. Ini kita luas kanan ya. 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, nanti berarti penulisannya secara implisit ya. Kalau di sini eksplisit ya. Kenapa menggunakan Y sama dengan MX plus J? Biasanya M di sini dimaksudkan dengan adalah gradien atau kemiringan garis.
Walaupun ditulis dengan Y plus B juga, ini juga sama kemiringan garis juga. Cuman biasanya Y sama dengan AX plus B, ketika ditulis begitu dia nggak membahas kemiringan garis, tapi membahas yang lain. Kalau ditulisnya M plus C, maksudnya dia mau membahas tentang kemiringan daripada garis. Tapi intinya sama, yaitu persamaan garis bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Ya. Nah, cirinya adalah kalau dia yang pertama, kedua variabelnya adalah pangkat satu. Kemudian dia tidak ada perkalian antar variabel. Contoh, X kali Y sama dengan 1. Nah, ini bukan persamaan garis. Kenapa? Y sama dengan 1 per X. Y sama dengan X pangkat min. Nah, ini bukan persamaan garis. Nah, jadi cirinya dia pangkat 1. Kemudian tidak ada perkalian antar variabel X, variabel Y, nggak ada perkalian. Itu adalah ciri dari persamaan garis. Ya. Nah, nilai C disebut dengan M adalah gradian kemiringan garis, C adalah nilai intercept. Nilai C itu didapatkan kalau X-nya sama dengan 0 ya. Nilai intercept didapatkan ketika X-nya bernilai 0. Nah, ada satu garis ya, yaitu di sini Y sama dengan 2X plus 1 ya. Y sama dengan 2X plus 1, artinya Y sama dengan 2X plus 1. Ketika X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, itu di sini ya, diperoleh Y-nya sama dengan 1. 2 kali 0 plus 1. Ketika Y-nya, ketika X-nya sama dengan 1, diperoleh Y-nya 2 kali 1 plus 1. Dikira itu 3. Ya. Sehingga kalau dibuat di apa namanya, di grafik 0 ini 0,1 ya, titiknya 0,1 di mana? Di 0 kanan kiri ya, di sumbu X, 1 itu atas bawah, berarti 0,1 di situ. Kemudian 1,3, 1 kanan kiri, 3-nya atas bawah. Karena 3 yang posisi berarti ke A. 1, 2, 3. Gitu ya. 1,3. 1, 2, 3. Ya. 1,0, 2,0, 3,0. Kalau ke atas 0,1, 0,2, 0,3. Kalau ke kiri min 1,0, min 2,0, min 3, kalau ke bawah 0,-1, 0,-2, 0,-3. Kalau kita menganggap sebagai titik ya. Jadi sudah ada 2 titik. Nah, yang ya, sudah ada 2 titik. Nah, gradien itu adalah, atau kemiringan itu, gradien adalah selisih daripada delta Y dibanding dengan delta Y-nya mana? Di sumbu Y kan? Ya. Di sini kali 1, di sini 3. Nah, selisih ini kemudian dibanding dengan selisih. Ya. Ini X-nya. Ya. Delta Y 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 1 dikurangi 0. Maka 2 per 1 sama dengan 2. Sorry. 2 per 1 sama dengan 2. Ini yang dimaksud dengan, perhatikan bahwa nilai X berupa
dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1, maka nilai Y berubah dari 1 sampai 3. Ya, berubah 1, maka rasio perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X adalah 2/1 sama dengan 2 sama dengan X. Gradiennya, kemiringannya, kemiringan garisnya adalah 2, yaitu tadi delta Y dibanding delta X. Itu disebut dengan rasio atau ini ya, rasio perubahan delta Y atau delta X. Nah, dengan kata lain, Y2 kurangi Y1, X2 dikurangi X1. Apa maksudnya Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1? Maksudnya adalah pasangan titik ya. Ini X1, pasangannya adalah Y1. Kalau titiknya di sini kita anggap X1, berarti Y1-nya yang ini, gitu ya. Kalau di sini X2, maka Y2 yang ini. Jadi pasangan. Ya. Yang mana X1, mana X2 bebas. Ya. Bebas kita memilih ini X1, Y1, sini X2, Y2 atau kebalikannya, nggak ada masalah. Karena dia tidak ada syarat urutan. Apa tuh urutan? Yang X1 harus kurang dari X2, itu nggak ada. Berarti boleh kita milih baik X1-nya yang ini maupun X1-nya yang ini. Yang penting mengurangnya benar. Y1 dikurangi Y2, X1 dikurangi X2 ya. Nah, untuk menggambar garis, nah dari gradien garis itu namanya gradien kemiringan, kita punya visualisasi terlihat dari gambar. Kalau dia menanjak dari kiri ke kanan itu gradien positif. Cara melihatnya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan ya positif. Menanjak. Kalau dia datar, garisnya berarti gradiennya 0. Kalau dia menurun, negatif. Jadi kalau punya persamaan, punya garis, ya kita kalau ada gambarnya, ya kita udah tahu sebenarnya positif, negatif atau 0. Kalau kita punya gambarnya, jadi dari gambar sudah terlihat, gitu ya. Nah ini dari gambar terlihat ya positif. Buktinya tadi yaitu gradiennya nilainya 2. Kemudian, nah untuk mendapatkan informasi yang lebih atau membuat garis, kita cukup memerlukan 2 titik untuk menggambarkan garis. 2 titik atau 1 titik dengan kemiringannya, contoh ya. Kita punya 2 titik sembarang, baru kita bisa gambarkan garisnya. Kalau cuma 1 titik, nggak bisa. Mau arahnya kemana? Nah, tapi ada, kalau kita mengetahui 1 titik dan kemiringannya, kita bisa juga gambarkan. 1 titik kemiringannya 0, maka dia 1 titik kemiringannya positif, jadi 1 atau 2 ke atas. Ke atasnya tadi tergantung kemiringannya ya. Nanti bisa kemiringan 2, 1, 1,5 dan seterusnya. Ya. Kalau kemiringannya negatif, ya ke bawah. Itu makanya untuk menggambarkan 1 titik kita memerlukan informasinya itu cuma butuh 2. Menggambarkan 1 garis maksud saya membutuhkan 2 titik atau 1 titik dengan kemiringannya. Ya, itu sudah diwakili dengan persamaan ini. Ini artinya kemiringan, ini artinya titik, ya. Y, X ya. Ini kemiringan diketahui, titik diketahui, maka C-nya pasti dapat angkanya. Nah, kita coba nanti ini. Cara yang pertama seperti di slide ya, yaitu gradiennya, diketahui di situ adalah 2 titik. Buatlah persamaan garisnya, itu di persamaan garisnya di bawah ya. 1,3
dan 3, untuk mendapatkan gradiennya, yaitu tadi selisih daripada nilai Y dikurangi nilai Y. Bebas, kita mau pakai yang ini dulu boleh. Y2, ini X1, X2, Y2, X1, Y1, Y2 dikurangi Y1, 3 dikurangi -1, 1 dikurangi 3, 4 per min 2. Sama ya hasilnya. Gitu. Jadi titik manapun yang kita pilih tidak masalah. Mana Y1, mana X1 Y1, mana X2 Y2 tidak masalah. Titik manapun yang kita pilih. Yang penting dia selisih daripada delta Y dibanding dengan delta Y. Kalau kita mulai dari sini -1 kurang 3 plus 3 kurang 1 seperti ini di slide. Sudah diketahui gradiennya, maka Y dengan mx plus y boleh, ax plus b juga boleh, mau pakai yang ini juga boleh, sama aja. Ya. M-nya kemiringannya adalah -2, berarti Y sama dengan -2x plus Y. C-nya kita belum tahu, input salah satu, boleh yang ini, boleh yang ini. Input salah satu, yaitu Y-nya 3, ini, kemudian -2 dari 1. Ya, bebas, ini juga boleh sama. Ya. -2 pindah ke kanan, jadi plus 2. Y-nya sama dengan 5. Ya. Bebas, kita coba lagi yang ini, boleh. 3, -1 berarti -1, Y-nya sebelah kiri ya. -2x, X-nya adalah D plus D. -1 plus 6 pindah ke kiri 5 ya. 5 kurang 1. Oh sorry, benar. 5 plus 6 kurang 1. Ya, sama. Jadi mau pilih yang mana juga boleh. Gitu ya. Jadi dari dua titik didapatkan persamaan garisnya Y sama dengan -2x plus 5. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apa bedanya. Kita awalnya punya informasi dua titik. Titiknya apa? 1,3. 1,3. Nah, kemudian 3,-1 di sini. 3,-1. Nah, ini informasinya cuma dua titik ya. Kita dapatkan tadi persamaan enggak? Kelihatan ya? Gradiennya negatif. Dari kiri kanan lihatnya, ya. Kalau di kanan ke kiri naik. Dari kiri ke kanan dia negatif atau turun. Awalnya informasinya cuma dua titik, tapi akhirnya karena dia jadi persamaan Y sama dengan -2x plus 5, informasinya jadi banyak titik kan? Itu yang disebut dengan nanti ada prediksi, ada apa segala macam dari informasi yang cuman 2, 3 titik, 4 titik ya, disebutnya jadi model. Model itu ya persamaan. Jadi kalau teman-teman temu jurnal misalkan model itu yang dimaksud model adalah persamaannya. Ya. Model persamaan linear, model persamaan kuadrat ya, model prediksi learning ya, machine learning dan segala macam. Yang dimaksud dengan model itu adalah persamaan matematika yang bekerja di situ. Itu namanya model. Model itu tadi persamaan berlaku untuk semua. Ya. Sudah? Jadi dua titik kita bisa gambarkan, bisa menggambarkan, kemudian juga bisa mendapatkan bentuk umumnya. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama tadi
dengan mendapatkan, karena 2 titik, mendapatkan gradiennya dulu, baru kemudian diambil nilai C. Ada cara yang lebih mudah tanpa perlu menghitung gradiennya. Apa itu? Persamaannya Y sama dengan AX plus B boleh, MX plus C boleh. Saya tulis AX plus B. Titiknya diketahui 1,3, langsung saya putus saja. 3 sama dengan 1 kali A, berarti A plus. Titik kedua 3,-1, 3,-1 X Y nya adalah -1, ini -1, 3A plus B. Boleh langsung di kurang B kurang B hasilnya 0. 1 kurang 3 min 2, 3 kurang min 1 ya, A nya sama dengan 4 lagi min 2, yaitu min 2 ya, A atau M hasilnya adalah min 2. Ya, tergantung kita nulis tadi kan. Kalau saya tulis X plus C, ya berarti ini M nya. Sudah dapatkan A-2, langsung dipindah ke sini. Persamaannya jadi Y sama dengan min 2A plus B. 2X ya. 2X plus B. B-nya yang belum diketahui, ya cukup lagi 1,3. 3 min 2 kali 1 plus B. Pindah keluar, B-nya sama dengan min 2 tambah 3. Ya. Maka didapatkan Y sama dengan min 2X plus. Jadi apapun yang ditulis oleh orang bentuknya berbeda-beda, karena kita paham konsep dasarnya, jadi dia tetap sama cara penyelesaian. Udah ya? Paham ya? Jadi dalam garis apapun nanti ketemu, kita cuma butuh informasi tadi. Dari garis kita punya 2 titik atau 1 titik dengan kemiringannya. Itu mau diputar-putar bisa. Maksudnya mau dari gambar dijadikan persamaan, dari persamaan dijadikan gambar bisa. Asal tadi informasi itu cukupnya dari 2 titik. Gradien itu kan walaupun cuma 1 titik dan gradien itu artinya kan gradien itu kan sebenarnya 2 titik ya, delta y per delta i kan. Jadi sudah ada informasinya, sudah ada di situ. Jadi 1 titik dan 1 gradien itu artinya justru malah 3 titik, malah melebihi informasinya ya. Gitu ya. Contoh tadi kalau 1 titik, saya punya titik 1,5 tapi kemiringannya adalah 2. Ya udah, Y sama dengan MX plus C. Ini 2. Berarti Y sama dengan 2X plus C. Ya. Baru diinput 1,5 dengan 2 kali 1 plus C. 5 kurang 2 adalah 3. Berarti C atau 39 C ya. Itu. Baru ya. Jadi 1 titik, makanya saya bilang tadi 1 titik yang kemiringan, gimana 1 titik kemiringan bisa? 1 titik tapi dia mendatar. Persamaan apa tuh? Ya, no. Y sama dengan 1, Y sama dengan 2 ya, Y sama dengan 1 ya, Y sama dengan
2 Y sama dengan 3. Itu kan nilai X nya 0 ya, kemiringannya. Harusnya ditulisnya gimana? Y sama dengan 3, kalau kita tulis dalam bentuk persamaan itu maksudnya apa? Y sama dengan 0X plus 3. Lihat, kemiringannya adalah gitu. Y sama dengan 0X plus 3. Kalau ditulis dalam bentuk umum. Ya. Nah, berikutnya kalau ini sama juga, ya, persis sama tadi. Kalau untuk yang ini 1,4 2,1 diambil di gradiennya, delta Y per delta S, gradiennya adalah min 3, disubstitusi salah satu boleh yang 1,4 atau 2,1 disubstitusi. Ini 1,4 berarti X nya adalah 1, Y nya adalah 4. Berarti di sini 4 sebenarnya min 3 kali 1 plus C. Min 3 pindah ke kiri jadi plus, jadi 4 plus 3 adalah 7. Jadi C sama dengan 7. Ya, itu cara pertama. Cara kedua tadi langsung disubstitusikan saja ke persamaan. Persamaannya boleh. Tadi saya pakai AX plus B, sekarang pakai MX plus C boleh. Titiknya 1,4, X nya 1, Y nya 4, berarti 4 M plus 7. Ya, M plus 1 ya. Yang kedua 2,1, X nya 2, Y nya 1, berarti 2M plus kurang 3, 0 ya, 1 kurang 2, 1 min M, min 1M ya, min M. Maka M nya sama dengan min 3. Ya. Boleh delta Y atau delta X boleh, langsung juga. Sudah, ini min 3 langsung Y sama dengan min 3X ya, min 3X plus C. Kita butuh ini C nya ya, kita minta bantuan dulu 1,4 atau 2,1. Itu 1,4, di sini kita dapat 2,1. X nya 2, Y nya 1, min 3 kali 2 plus C, min 6. Pindah ke kiri jadi plus 6, jadi itu 7 sama dengan C atau C ya. Jadi Y sama dengan min 3X plus 7 ya. Jadi kalau pindah-pindah ruas itu upayakan yang negatif yang pindah dulu ya, nanti terakhir bisa diganti kan ya. Kalau teman-teman pindahkan C-nya nanti plus C menjadi min C ke sana gitu ya. Jadi pindahkan yang negatif dulu. Ya, tapi terserah, itu teknik aja masing-masing ya. Kalau kita ulet, kalau pindah ruas yang banyak juga yang belum bisa pindah ruas, mohon maaf saya urai sedikit. Ya. Kalau tujuannya C sama dengan 7, harusnya ini pindah ke kiri ya. Harusnya ini yang satu pindah ke kanan, C-nya pindah ke kiri. Berarti ini 1 sama dengan min 6 plus C. C-nya pindah ke kiri, min C jadinya. Min 6 ini pindah ke kanan, min 1. Min C sama dengan min 7. Dikali min 1 dua-duanya, C sama dengan. Jadi prosesnya sedikit lebih panjang. Jadi kalau pindah-pindah ruas itu yang negatifnya yang dipindah. Supaya nanti walaupun terakhirnya seperti ini, ya gampang tinggal ditukar aja, C sama dengan 7 sama dengan C. Ini kalau saya ikutin alur prosesnya, kenapa C sama dengan 7? Kalau di sini kita kelihatan min 6 ya, ini positif, jadi saya pindahkan ini ke kiri biar cepat dan negatifnya nggak banyak. Ini kan banyak nih, min C, min 6, min 1 gitu ya. Sudah banyak? Aman ya? Cara
satu boleh, cara dua boleh. Kita nggak bisa menyelesaikan karena kita nggak punya cara, itu problemnya. Ya, ketika kita mau menyelesaikan masalahnya nggak selesai karena kita nggak punya cara. Orang bisa menyelesaikan baik cepat ataupun lambat karena dia punya caranya. Itu masalah kita di situ. Ya, kenapa orang nggak punya uang? Karena nggak tahu caranya. Gimana bisa menghasilkan uang? Ya kan? Kalau dia mau belajar baik cepat ataupun lambat, dia punya. Simpelnya semua orang bisa menghasilkan uang, betul ya? Semua orang dari tambal ban, dari menjual jasa. Kenapa harus memaksakan diri kan gitu ya? Jadi simpelnya kalau teman-teman punya penghasilan baik kecil atau besar, itu salah satunya adalah merepresentasikan kemampuan kita dalam menghasilkan. Itu dalam menghasilkan uang baik dari bisnis, baik dari seperti saya nih profesi ya, masing-masing punya caranya sendiri ya. Yang orang yang susah tuh nggak punya cara ya. Kenapa orang nggak mau bayar utang? Karena uangnya nggak ada ya. Mau ditagih-tagih pun sampai dibunuh yang itu di berita ya kan. Dia mau ditagih mau gimana, mau datang debt collector mau apa, uangnya nggak ada ceritanya bukan. Kalau uangnya ada dia masih bisa bilang minggu depan saya ada uangnya, baru proyeknya baru selesai ya, itu kan problemnya orang nggak punya itunya ya. Makanya saya bilang tuh kalau orang berutang cirinya ya, dia pasti nggak akan ngembaliin kalau dia dalam 1 bulan persoalan dasarnya belum selesai. Apa itu? Dia persoalan makan, persoalan biaya hidupnya lah. Kalau dia belum selesai pasti kalau dia utang nggak bisa ngembaliin. Nah itu logika sederhana. Kalau saya punya gaji 3 juta udah habis, misalkan dalam 1 bulan udah habis tuh 3 juta, saya pinjam tuh butuh sama teman, pinjam dulu 200.000, pinjam dulu 100. Walaupun 100.000, kalau dalam 1 bulan saya menghabiskan 3 juta, nggak bisa saya. Apalagi lebih dari 3 juta. Kalau 3 juta penghasilan saya, penghasilannya ini kalau ya kenyataannya lebih ya maksudnya. Kalau 3 juta tapi biaya hidup saya lebih dari ini, nggak usah jauh-jauh, 3 juta 100 saja, saya pinjam 100 ke teman, bulan depannya tetap penghasilan saya 3 juta ya kan. Tadi saya pinjam 100, biaya hidup saya tetap 3,1, justru saya pinjam lagi 100.000 ya. Nah itulah konsepnya kenapa orang berutang pasti dia berutang lagi. Kalau dia itu tadi penghasilannya segitu, pengeluarannya lebih. Ya sederhananya penghasilannya 3 juta, bagaimanapun pengeluarannya harus di-set sama. Kalau dia mau bayar utang harus di-set 2,9, baru dia bisa bayar 100. Itu simpelnya begitu. Yang sulit itu yang nggak punya uang ya. Ada yang kalau dapat materi nanti kalian udah punya penghasilan, nanti ada materinya yaitu mengelola keuangan ya. Di TV-TV juga ada ya. Saya artinya orang ngomong apa mengelola keuangan, dia nggak tahu masyarakat nggak punya uang gitu ya. Apanya yang mau dikelola gitu ya. Masyarakat nggak punya uang mau kelola apa gitu. Yang punya uang itu adalah kalangan menengah ke atas, yang udah habis tuh 3 juta per 3 juta tadi orang nggak bisa kelola, paham ya? Kalau saya penghasilan 3 juta habis 3 juta, nggak mungkin saya kelola uang itu. Yang mungkin kalau ini ya lebih. Nah, itu konsep dasarnya. Jadi bilang kelola uang itu langsung ya. Nah kemudian tadi persamaan garis ya, kemudian persamaan kuadrat sama juga. Persamaan garis yaitu, nah saya hapus ya, udah paham ya? Coba balik bisa ya? Ada persamaan, dibikin gambarnya, nanti bisa. Oke kita coba gambar dulu ya, tadi belum ada kayaknya gambar. Ya, ini
X plus 7. Kalau di sana tadi 2 titik kita dapatkan persamaan. Persamaan itu artinya bentuk umum berlaku untuk semuanya. Apa bedanya? Jadi gini, masyarakat kita suka diberikan contoh, tapi nggak mengerti bagaimana cara menyelesaikan secara umum, secara konsep. Ya, ada yang viral. Satu, ini si bapak ini rumahnya udah gubuk apa segala macam ya, dapat bantuan banyak, bagus, contoh kan. Tapi ada nggak yang lain yang sama gubuk? Ada, tapi nggak dapat kan maksudnya. Nah itu maksud saya. Jadi jangan salah yang viralnya, tapi konsep umumnya nggak ada. Ya viral itu nggak masalah, tapi konsep umumnya harus selesai. Gimana nih caranya? Nah kita nggak mau masuk pada fase berpikir seperti itu, konsep umumnya. Jadi 2 titik ini mewakili contoh, dapatlah bentuk umum berlaku untuk siapa aja, ya kan? X sama dengan 1 bisa, X sama dengan 2 bisa. Saya masukkan X sama dengan 3 bisa. Mana titiknya? Min 3 tapi 3. Min 3 tapi 3. Min 9 tambah 7. Berapa? 2. Ya, min 2 ya. Berarti titiknya adalah 3, min 2. Berlaku umum semua. Awalnya cuma 2. Ya, itu titik ini pasti berada pada garis ini. Sembarang semua ya. Nah, kalau untuk menggambarkan, tadi belum ada gambarnya. Informasi dasar tadi garis adalah cuma 2 titik aja. Ya, 2 titik ini udah cukup sebenarnya. Ya. Tapi kenapa kalau di sekolah itu kan ambil X sama dengan 0 ya. Artinya Y sama dengan min 3 kali 0 plus 7, yaitu tuh 0,7. Ambil Y sama dengan 0, maksudnya yang ini sama dengan 0 sama dengan min 3X plus 7. Ya, pindah luas 3X sama dengan 7 dengan 7/3. Sudah ada 2 titik. Sebenarnya kalau di sini udah ada ya, ini langsung. Ya, kalau di sini ceritanya dari bentuk umum, kita mau gambarkan garisnya. Ya, 0,7, 0 kanan kiri, 7 atas bawah. Ya. Kemudian 7/3, 2,1/3 ya. 7/3, 7 bagi 3 yaitu 2,1/3 atau 21/3. 1, 2, nah kira-kira 7/3. Kanan kiri, ya kalau positif kanan, kiri negatif, 0 atas bawah, berarti di sini. Ini garisnya kan, yaitu 7/, pasti sama dengan yang ini, 1,4 dan 2,1. 1,4, 1. Jadi, 2,1. Ada yang salah nggak? Harusnya ke bawah ya. 7/3. 2,1 sorry. 2. Ya? Sini 2, sini 1. Kenapa dia ambil X sama dengan 0, Y sama dengan 0? Karena itu yang paling mudah. Boleh sembarang, boleh ini boleh. 1,4, 2,1 boleh. Ya. Kenapa diambil X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0? Karena diambil langsung di titik potongnya. Di titik potongnya langsung di garis. Boleh nggak 1,4 dan 2,1? Boleh. 1,4 tadi di sini. 2,1 di sini. Sudah cukup kan 2 titik ya? Langsung ditarik. Cuman kalau kita gambar manual tidak presisi di sini. Itu aja. Tapi pada komputer bebas. Titiknya 2. Jadi bersamaan ada, kita ambil 2 titik sembarang boleh. Nggak mesti 0, yang ini juga boleh. Sembarang kita input juga boleh gitu. Ya. Ya. Berikutnya adalah persamaan kuadrat.
Sekarang lihat bentuk umum persamaan kuadrat kan ditulis y sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c ya. Tapi dia hanya memastikan bahwa a-nya tidak sama dengan 0. Kenapa a-nya tidak sama dengan 0? Kalau a-nya sama dengan 0, maka dia menjadi persamaan apa nih? Persamaan garis ya, pangkat 1 kan? Persamaan garis ditandai dengan pangkat 1. Kedua variabelnya. Persamaan kuadrat ditandai dengan pangkat 2. Kalau pangkat 2-nya hilang atau 0, kembali lagi jadi persamaan garis. Jadi ada persamaan y sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 7. Nah ini ada semua. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 7. Ada juga y sama dengan x kuadrat. Betul. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Tidak ada masalah, tetap persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat intinya di sini. Ya. Ada persamaan y sama dengan 2x kuadrat plus 5x. Tidak ada masalah. Intinya di sini. A-nya 2, B-nya 5, C-nya 0. Ya. Ada persamaan 3x kuadrat plus 7. Enggak masalah. Persamaan kuadrat juga, A-nya 3, B-nya 0, C-nya 7. Ya. Jadi ditandai dengan variabel pangkat tertingginya adalah 2. Sisanya yang ini terserah. Itu maksudnya. Terserah mau dia ada, mau dia enggak. Ya. Jadi A-nya tidak boleh. Kalau A-nya 0 tadi kembali lagi dia menjadi persamaan enggak? A lebih dari 0 terbuka ke atas. Nah, grafiknya terbuka ke atas. Untuk A lebih dari 0, contohnya ini x kuadrat plus 5x plus 7. Ini kan A nya 1 itu maksudnya lebih dari 0. A lebih dari 0 pasti terbuka ke atas. Karena dia terbuka ke atas, maka dia punya nilai di sini yang paling bawah, namanya nilai minimum. Ya, nilai minimum itu bukan nilai x, tapi nilai y-nya. Coba lihat gambar ini. Kenapa saya katakan dia minimum? Karena perspektifnya sumbu x dan sumbu y, di perspektifnya yang di sumbu y atas bawah. Ya, minimum itu atas bawah. Kalau kanan kiri bebas. Masukkan ke dalam persamaan. Ada nggak yang nilai maksimum di sini? Nggak ada. 7 ada, 8 masih bisa. 9, 10, 1000 masih bisa. Jadi nilai minimum, nilai maksimum itu adalah nilai y-nya. Yaitu nilai y-nya paling rendah. Begitu juga kalau A-nya kurang dari 0, artinya dia terbuka ke bawah, artinya punya nilai maksimum. Gitu ya. Gitu. Ini punya nilai minimum di sini. Kemudian yang merah dia nilai minimum, yang biru, yang merah punya nilai maksimum. Persamaannya ya. 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 Berikutnya adalah ada ciri berikutnya. Nggak di sini, nggak ada di sini, tapi saya jelaskan sedikit. Ya. Nah, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu begini. Dia parabola tadi. Kita ambil contoh parabola terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas,
dan tidak menyentuh sumbu X, itu artinya dia tidak punya solusi. Kalau dia menyentuh satu kali, dia memiliki solusi satu kali atau satu buah, atau disebutnya akar kembar. Kalau dia menyentuh dua kali, maka dia solusinya adalah dua. Nah, bedanya di mana? Begini. Nanti dari persamaan kita akan tahu. Kalau bentuknya kuadrat sempurna, apa kuadrat sempurna? Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X min 5 kuadrat. Y sama dengan X plus 7 kuadrat. Nah, ini namanya kuadrat sempurna. Berapapun bilangan yang diinput di sini, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, pasti dia positif karena dikuadratkan. Nah, menunjukkan bahwa dia pasti berada di atas sumbu Y. Karena positif negatif tadi perspektifnya di sumbu Y. Di atas sumbu Y atau di bawah sumbu Y. Di atas sumbu Y positif, di bawah sumbu Y negatif. Ya. Jadi lebih ini lagi, lebih tajam lagi, saya ambil tadi X sama dengan 2, di sini saya ambil X sama dengan 5 misalnya. Persamaannya coba perhatikan, Y sama dengan X min 2 X plus X min 2 X min 5 X kuadrat min 2 min 5 min 7X plus. Oke. Ini kita kembali menyelesaikan pertidaksamaan kemarin, tapi ini kuadrat, jadi nyambung sama sini. Pertidaksamaan kuadrat. Perhatikan, kalau kita punya persamaan, ini persamaan dulu. Persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 10. Kita ambil faktor linearnya. Faktor linearnya ini kan X min 2 X min 5. Solusinya adalah X sama dengan 2 X sama dengan 5. Nah, ini yang dimaksud dengan solusi. Gitu ya. X sama dengan 2 X sama dengan 5. Jadi solusi itu adalah perpotongan dengan sumbu X-nya. Ya. X sama dengan 2, X sama dengan 5. Ini yang dimaksud dengan solusinya. Kenapa dia positif negatif bergantian tanda? Ini titik pemecah disebutnya. Kenapa? Karena dia memecahkan. Ini awalnya sebelah kiri tadi positif. Positif di sini maksudnya di atas sumbu Y ya. Di atas. Positif ketemu 0, negatif ketemu 0, positif. Atas bawah, positif atas bawah ya. Kalau kanan kiri udah tadi. Kanan kiri tadi X sama dengan 2, X sama dengan 5. Itu namanya titik pemecah di batas nih, di batas. X sama dengan 2, X sama dengan 5 dibatasi. Sekarang atas bawah. Atasnya di sini positif ketemu 2 0. 2 kurang 2 0 kan? Iya. 0. Setelah sini negatif. Coba aja 3. 3 kurang 2 berapa? 1 kali 3 kurang 5 negatif min 2 ya. 3 kurang 2 1, 3 kurang 5 min 2, hasilnya min negatif 3 itu ya. Positif ketemu pemecah 0, negatif ketemu pemecah 0, positif, dan terus bergantian ya. Berikutnya, kenapa yang Y sama dengan X min 5 kuadrat ini tidak bergantian tanda? Karena faktornya cuma 1. Kalau digambarkan tadi, ini titik pemecahnya berapa? X sama dengan 5. Ambil X sama dengan 5. Sebelah kirinya seperti ini, ketemu 5 ya. Positif, ketemu 0, dia negatif. Positif lagi, karena dia di sini kan X min kan 2 kali faktornya tuh ya. Itu terkait dengan persamaan kuadrat. Lalu bagaimana kalau nggak ketemu sama sekali? Nah, yang nggak ketemu sama sekali ini yang dikatakan tadi definit positif. Definit positif itu di slide nggak bisa difaktorkan.
Nih. Ini X kuadrat min 2X plus 4, coba faktorkan. Nggak bisa. Mau pakai rumus ABC juga nggak bisa itu ya. X kuadrat min 2X plus rumus ABC. Ini A nya 1, B nya min 2, C nya adalah 4. X 1, 2 maksudnya adalah akar solusinya. Tadi akar solusinya bisa 2, bisa juga 1, bisa juga tidak ada. Kita coba maksa nih pakai rumus, bisa nggak? Min B berarti 2, B nya adalah min 2 ya, min B berarti 2 gitu ya. Min B plus minus akar B kuadrat 4 kurang 4AC 1 kali per 2A 2 kali 1 2 plus minus akar 4 dikurangi 16, ini yang nggak bisa ya. Udah kelihatan nggak bisa di situ, berarti dia definite positif. iya, nggak bisa diakarkan. Tadi pilihannya 2 solusi, 1 solusi tidak ada. Jangan maksa dulu, bisa di apa? Di faktor linearkan. Nah, di sini nggak dicari faktor linearnya. Kenapa? Sudah tahu dia pasti positif. Tahunya dari sini nilai diskriminan. Ya. Kalau kita coba bisa. Contohnya kapan rumus ABC digunakan? Ketika bisa difaktorkan, tapi bilangannya bukan bilangan bulat. Ini kan bilangan bulat ya. X min 2, X sama dengan 2, X sama dengan 5. Pakai pemfaktoran. Kalau saya ganti 10-nya menjadi 11, nggak bisa. X kuadrat min 7X plus 11. Coba faktorkan, nggak bisa. Angka 11-nya perkaliannya 1 dengan 11. Faktor dari 11 itu 1 dan 11. Kalau dijumlah paling 10 atau 12. 10 tambah ya betul. 1 11 kalau dijumlah bisa 12 atau 10. Tergantung positif atau negatif. Tidak bisa difaktorkan, maka baru gunakan rumus ABC. Kita cek rumus ABC-nya. A 1, B min 7, C-nya 11. Ya. X sama dengan min B, berarti 7 ya. Plus minus akar B kuadrat 9 kurang 4 kali 1 4 kali C 11 per 2A 2 kali 1. Nah 7 plus minus berapa ini? 49 kurang 44 gitu. 49 kurang 44 akar 5. Akar 5 ada nilainya, ya kan? 2, sekian. Ini ada nilainya, ini tidak ada nilainya. Itu ini cirinya bahwa dia definite. Kalau ini ada nilainya. Akar 5 yaitu harus pakai kalkulator. Ya. Kalau nggak pakai kalkulator bagaimana ya? Ini aja. X sama dengan 7 per 2. 7 plus akar 5 per 2 terjadi X 2 sama dengan 7 per 2 7 minus akar 5 per udah selesai. Ya, kalau nggak pakai kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator hitung dulu akar 5-nya berapa. Nanti dapat angkanya bilangan desimal. Ada akarnya ya. Ya. Kayak itu rumus kuadrat. Itu masa dibahasnya saat ini kalau soalnya tidak bisa difaktorkan. Ya. Tidak bisa difaktorkan dengan cara pemfaktoran bilangan bulat. Ya, tapi jarang
Kalau untuk soal kuis biasanya jarang. Ya, karena nggak mungkin harus ngitung akar. Ya. Kalau nilainya pas, pasti dia pakai pembakaran biasa seperti ini. Jadi nggak semua proses sama kayak gitu. Iya, kebanyakan kalau di soal udah nggak pakai. Jadi karena kan tadi kalau menggunakan rumus ini harus menggunakan nilai akarnya. Ya. Gitu ya. Jadi ini dan pemfaktoran seperti ini sama, artinya dia memiliki akarnya. Yang pertama ini akarnya bilangan bulat. Kalau ini dipakainya lebih cocok di bilangan desimal. Ini kan desimal dapatnya. Akar 5 2, sekian ya. 2,1 lah misalkan ya. 7 tambah 2,1 berapa? 9,1 dibagi 2 ya sekitar 4,6 lah, 4,6 sekian. Koma-koma ya. Boleh nggak dipakai untuk yang bilangannya tidak apa? Bilangannya tidak desimal ya boleh. Ini berlaku umum. Kalau ini berlaku khusus yang bilangan bulat aja. Dan ini contoh berikutnya. Nah, tadi untuk nilai diskriminannya lebih dari 0 memiliki 2 akar real. Yang ini nih, pasti persamaan ini pasti diskriminannya lebih dari 0. Coba D itu maksudnya diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Nah, B nya 5, 25 kurang 4 kali 1 kali 7. KC 7 14 25 28 ya? Ini ya, kenapa ya? Apa yang salah? Enggak salah tulis soalnya apa nih? Memiliki 2 angka yang berbeda. Ini min 2 min 7 kan? Oh, salah ini. Ini nih. Gambarnya yang ini ya. Bukan yang ini. Ini berarti dia definit sama 5. Ini definit ya. Kurang dari 0 jatuhnya ini. Ini maksudnya bukan gambarnya yang ini ya. Yang ini gambarnya yang ini. Persamaannya ini gambarnya ini. Kita coba yang ini ya. Diskriminannya adalah B kuadrat kurang B nya min 7 kuadratnya adalah 49 kurang 4 kali 1 kali 49 kurangi 40 itu 9. Dia memiliki 2. Gitu ya. Yang ini tadi definit positif dikarenakan D-nya kurang dari 0. Ya. Maksudnya apa definit positif? Tadi berapapun angka X yang dimasukkan pasti nilai Y-nya itu positif. Coba 1 tambah 5 tambah 7 13 0 0 0 7 min 1 kuadrat 1 min 5 plus 7 2 3 ya. Pasti itu positif semua. Cirinya tadi udah dijelasin di sini. Dia kalau D-nya lebih dari 0 2 akar, D sama dengan 0 hanya 1 akar, posisinya seperti ini. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0 memiliki 2 akar yang kompleks, artinya akarnya imajiner, tidak memiliki solusi sebenarnya. Bukan akar real. Ini kan bicaranya di bilangan real. Nah, ini bukan bilangan real. Akar imajiner sebenarnya. Istilah kalau di akar real dia tidak memiliki akar real, tidak memiliki solusi. Gambarnya seperti ini. Kalau D lebih dari 0, ini 2, D sama dengan 0 seperti ini. Yang ini D kurang dari 0. Karena D kurang dari 0, maka dia ada 2 pilihan tuh, definit positif. Kalau di sini di atas tumbuh Y. Satu lagi kalau di bawah definit negatif. Gambarnya kalau definit negatif itu begini.
bawah, nggak pernah positif. Ditentukan juga tadi dari nilai diskriminannya. Ini masih panjang materinya itu, tapi sebenarnya konteksnya itu masih nilai X dan nilai Y posisinya itu. Nah, ini nilai maksimum tadi kan X dan Y aja. Kenapa nggak ngerti maksimum minimum misalnya? Ya karena nggak tahu yang mana maksimum minimum. Padahal dia disumbu di atas bawah. Nah, kalau contoh dari slide X kuadrat min X min 6 tadi bisa difaktorkan. Dia mencoba pakai rumus, ya boleh, karena rumus berlaku umum. A1 B min 1 C min 6 B kuadrat min 1 kuadrat ya, B kuadrat kurang 4 AC ya. 1 tambah 2 4 kemudian 2 5, artinya D nya lebih dari 0, memiliki 2 akar real yaitu X min B ini ya, min B nya adalah min 1, min B plus minus ya, plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC yaitu ini, B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Nah kebetulan akar 25 nya pas nilainya, akar 25 kan nilainya 5, pasti solusinya adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat nggak usah pakai ini, pakai pemfaktoran, karena pemfaktor dari 6 1, 6, 2 dan 3 berarti min 3 plus 2 udah jelas di sini. Ya. Kalau difaktorkan tadi Y sama dengan X min 3 X plus min 6 dijumlah min 1 X min 3 sama dengan 0 X sama dengan 3 X plus 2 sama dengan 0 X sama dengan 5. Oke, tadi garis itu modalnya adalah 2 titik, ya. Garis itu modalnya 2 titik atau 1 titik dengan kemiringannya. Persamaan kuadrat modalnya 3 titik. Ya. Kenapa 3 titik? Karena dia memiliki kelengkungan. Ya. Kalau kita 3 titik di persamaan kuadrat, tuh bisa jadi persamaan garis, bisa jadi parabola atau memiliki kelengkungan 3 titik itu ya. Ini yang saya katakan tadi, persamaan kuadrat dia menjadi persamaan garis ini 3 titik, harusnya dia persamaan kuadrat 3 titik, tapi ternyata menjadi persamaan garis ya, karena A nya sama dengan 0 ya. Jadi kita di contoh ya. Nah, persamaan kuadrat A X kuadrat tambah B X tambah C, A lebih dari 0 berarti dia tadi terbuka ke atas, diketahui dia memiliki nilai minimum. Nilai minimum itu adalah nilai Y nya, tapi kita nggak tahu berapa nilai minimumnya.
yang diketahui nilai X-nya. Diketahui nilai X-nya itu berada di tengah-tengah daripada kanan kiri kan? Bagi 2. Yaitu posisinya di X sama dengan min B per 2A. Itu membelah parabolanya. Ini posisi X-nya itu sama dengan min B per 2. Jadi nilai X-nya itu sudah diketahui, nilai Y-nya belum. Maka disubstitusi nilai X-nya ke dalam persamaan. Contohnya, Y sama dengan X kuadrat min 2X min terbuka ke atas, ya, punya nilai minimum. Nilai minimumnya di mana? Tadi nilai minimum itu Y, belum tahu di mana posisinya. Tapi kita tahu nilai X-nya, yaitu di min B per 2, yaitu min daripada min 2 per 2 kali 1. 2 per 2 1. Min itu boleh dikali ke atas, boleh dikali ke bawah ya. Ini dikali ke atas plus 2 per 2. Hasilnya 1. Jadi X sama dengan 1, baru mendapatkan posisi X-nya. Posisi Y-nya di mana? 1 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. 1 dikurangi 10 yaitu min 10. Jadi nilai minimumnya adalah ya, boleh dicoba sembarang bilangan berapapun, pasti tidak ada yang lebih kecil daripada min 9. Ya. Mau input ke sini min 10. Min 10 kuadrat berapa? X sama dengan min 10. Min 10 kuadrat 100 ya. Min 2 kali min 10 20 dikurangi 8. Berarti Y-nya sama dengan 114 total ya. 120 dikurangi 8 itu 112. Pasti lebih besar. Ya kan? Berapapun itu ya, berapapun nilai X yang diinput, pasti yang paling kecil itu cuma ini yang tadi. Ini kita udah tahu posisi yang paling minimum, sisanya pasti ke sana, ke atas semua. X-nya sama dengan 1. Ya. Tadi kenapa diketahui posisinya dari min B per 2A? Jadi posisinya adalah di tengah. Sekarang kita coba gambarkan garisnya ya. Nanti kita balik lagi. Ya, ini baru ngasal gambarnya ya. Baru titik puncaknya aja. Titik puncak ataupun titik simetri sama aja. Simetri dia karena kanan kirinya sama, disebutnya titik simetri. Titik puncak karena nilai maksimum atau minimumnya. Ya. Kalau ditanya nilai maksimum atau minimum, yang dimaksud adalah nilai Y-nya, bukan nilai X. Kalau titik pasangan ya, X, Y. Kalau nilai maksimum atau nilai minimum adalah nilai Y. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sama seperti kita menggambarkan garis tadi. Ambil X-nya sama dengan 0. Dapat Y-nya sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 8. Ya. Satu titik tuh. Sudah. Ambil Y-nya sama dengan 0.
Berarti di sini 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita tulis x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Jadi faktorkan. Faktornya adalah 4 dan 2. Di sini min, berarti min 4 plus 2. Maka x sama dengan 4, satu lagi x sama dengan min. Titiknya adalah 4,0 dan min 2. Sekarang kita buat. Sudah ada 3 titik ya. Pada persamaan kuadrat, titik sentralnya adalah titik puncak tadi. Kita punya 4,0. 1, 2, 3, 4. Ini satu titik. Min 2,0. Min 1, min 2. Ya. Kemudian 0,8. 0. Sekarang titiknya 0 atas bawah min 8. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah 3 titik ya. Tapi yang diperlukan adalah titik sentralnya tadi, titik puncak. Dia simetri persamaan parabola itu. Sudah kelihatan dari sini sebelum kita hitung. Coba ya. Ini min 2 di sini 4. Tengah-tengahnya di mana? Ini ke kiri min 2. Di sini 4 ke kanannya. Di 1 ya. Di sini 1. Nggak dihitung kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inilah yang dimaksud tadi x sama dengan min b per 2. Yaitu berapa? Min 2 kali 2 per 2 kali 1. X sama dengan 1 kan? Titik tengahnya itu dibagi 2. Ada kalau kita gambar itu kadang-kadang nggak mesti dihitung. Sudah ada tuh tengahnya ya bagi 2 aja. Ini min 2, ini 4. Berarti di tengahnya 1. Pasti x-nya sama dengan ya 1 di sini, x-nya, y-nya tadi dapatnya berapa? Min 9. 1 min 9. Ini min 8 ya. 1 min 9 di sini kira-kira. Maka dari sini startnya dari titik puncak tadi 1 min 9 ke sini, ya kan? Cukup 3 titik aja. Kalau diketahui titik puncak, malah cukup 2 titik. Ya. Contoh, kalau diketahui titik puncak, ini titik puncak nih. Ini titik puncak. Diketahui titik sini. Di sini berapa nih? 2, 3, 4 ini ya. Nah, tinggal hitung aja sini. Ini 3 ke kanan, 3 ke kiri. 1, 2, 3. Tandai aja langsung. Kalau nggak diketahui titik lainnya, pasti simetri. Jadi langsung naik dari titik puncak. Tapi informasi tadi adalah dia membutuhkan 3 titik. Titik yang paling mudah tadi titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu. Nilai minimumnya yaitu y minimum tadi min 9. Berikut tadi ini sudah dijelaskan ya. Berikut contoh menggambar grafik perpotongan grafik sumbu x dan sumbu y. Kemudian akarnya sudah diketahui A sama dengan 1, 2 sama kuadrat terbuka ke atas. Jadi kalau menggambarkan baik terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah, kita nggak tahu pun nggak apa-apa, karena nanti akan ketahuan di gambarnya. Ya.
Di gambar itu akan ketahuan. Jadi ini bukan satu yang harus dihafal. Nih, karena A sama dengan 1 maka grafik persamaan kuadrat akan terbuka ke atas. Nggak mesti, nanti juga kelihatan. Karena titik itu kan ketika kita narik garis itu kan nggak bisa nih. Kalau kita tarik harus ketemu ini, kalau lurus nggak bisa, pasti dia miring. Akan kelihatan. Pasti dia maksudnya melengkung ya. Ini posisi 0,0 di sini ya. 0,0 di sini, 0,8 di sini, kemudian 1,9 di sini. Kemudian min 2,0 di sini, ini min 2, kemudian 4,0 di sini. Sudah persamaan kuadrat? Oke, sekarang sebelum persamaan lingkaran dengan persamaan yang sama ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX sama. Titiknya tadi berapa? Min 2,0, 4,0 ya. Satu lagi 0, min 4. Sekarang kita dari titik ini kita jadikan lagi dia persamaan, bisa 4,0, X-nya 4, Y-nya 0, berarti 0, 16A tambah itu ya. Ini adalah titik 4,0. Titik min 2,0, 4A berapa? Min 2. Gitu ya. Ini titik min 2. Bisa dikurangi langsung? Nggak bisa. Dikali 2 dulu. Dikali 2 atau yang ini dibagi 2. Yaitu 0, 8A plus 2B. Yang ini 0, 4A min 2. Plus 2 sama min 2. Supaya hilang ditambah ya. Berarti 12A sama dengan A sama dengan. Kalau A sama dengan 0 menjadi persamaan garis ya. Berarti dia nggak relevan. 0,8 input dulu. 0,8 berarti Y-nya adalah min 8, A-nya 0, 0, berarti C. C sama dengan min 8. Sorry, di sini belum C tadi ya. Ulangi ya, ulangi. 4,0 titik 4,0 X-nya 4, Y-nya 0 ya. Berarti 16A ditambah 4B tambah C ya. C-nya tadi kemudian lagi min 2,0 yaitu min 2 kuadrat 4A min 2B ya, min 2B plus J dengan lagi 0, min 8 X-nya 0, Y-nya min 8 berarti 0, 0 C gitu ya. C sama dengan min, langsung substitusi C-nya di sini ya. Berarti 16A plus 4B ya, min 8 ya. Pindah ke kanan jadi yang ini juga sama 4A min 2B min 8 pindah ke kanan ya. Ini bisa dibagi 4 ya. Bisa dibagi 2, bisa bagi 4 juga bisa, tergantung kita mau mengurangi yang mana ya. Kalau dibagi 4, 4A plus B sama dengan 2, 4A min 2B
sama dengan 2. Ya. Ini habis ya. B dikurang 2B 3. B nya sama dengan, kalau B nya sama dengan 0 substitusi aja di sini ya, salah satu boleh bawa boleh. 4A ini 0 sama dengan A ya 8 bagi 4 yaitu 2. Ada yang salah nggak? Ada, Pak. Gimana? Di bawah dibayar. Apa kita juga, Pak? Apa yang di bawah? Sini aja. Tunjukin maksudnya. Oh ini ya, bawahnya. Ya. Oh, ada yang koleksi ya. Berarti yang tadi ini ya. atasnya doang yang dibagi. Kalau kita hitung tuh banyak salah, masih salah. Itu namanya kalau kita orientasinya kepada orang, ya. Kalau kita orientasinya pada sistem tuh, kalau sistem salah tuh berbahaya karena semuanya salah, ya. Makanya kalau model, saya sering membandingkan tuh model kereta api, palang kereta api dengan model palang parkir, ya. Model sistem, satu lagi model orang, ini dibuka tutup sama orang, ya. Kalau palang parkir otomatis ya, nah, biptek baru bisa keluar, baru bisa. Kalau palang kereta api nggak bisa, masih banyak manual. Makanya yang banyak kecelakaan, ya. Ya. Jadi bisa aja saya salah ya. Udah kelihatan salahnya yang kenapa? Karena hasilnya tadi. Ini 0, ini 3B 2 kurang 8 berapa? 6. B nya sama dengan min 6 kan bagi 3 bagi 3. Udah 8 ya. Tinggal A nya kan? Ya. 4A min 2 kali B nya min 2 sama dengan 8. 4A plus 4 ini ya, 4A min 2B ya, min 2B, B nya min 2. 4A sama dengan 4, A nya sama dengan 1, Y sama dengan A nya 1, berarti S kuadrat, B nya adalah min 2X, C nya adalah min 8. Balik lagi kan? Kita bisa ke persamaan. Itu dia apa dulu? Jadi kalau ada 3 titik bisa jadi persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat bisa digambarkan. Ada pertanyaan? Jadi di bolak-balik bisa ya? Persamaan garis sama persamaan kuadrat itu sama aja. Konsepnya tadi apa? Ada titik dimasukin ke dalam persamaan, ya kan? Ini masukin ke dalam persamaan ya? Ada 3 titik masukin ke dalam persamaan, dapatlah nilainya. Ini persamaan umum, dapatlah persamaan. Garis juga tadi sama. Garisnya persamaan umumnya yaitu AE plus B. Ada 2 titik, 1,2, 3,4, masukin aja ke dalam persamaan. Cuman kalau persamaan kuadrat tadi titik sentralnya adalah di titik puncaknya, yaitu min B per 2A. Berikutnya adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran
bentuk umumnya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan, ada bentuk lainnya juga, yaitu A X kuadrat tambah B kuadrat tambah CX tambah DY tambah E. Sama juga ini dengan ini. Bedanya di mana? Ini didapatkan dari menguraikan ini. Gitu ya. Contoh. Ini aja yang ada ya. X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, gimana yang menuliskan jadi bentuk yang seperti ini? Ya diuraikan aja yang ini. X kuadrat 2 kali X kali min 1 min 2X plus 1. Ini Y kuadrat, langsung aja Y. Gitu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X plus 1 min 4, yaitu min 3. A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 1, C nya sama dengan min 2, D nya berapa? D nya berapa? D nya berapa? D nya sama dengan 0, D nya sama dengan 3. Ada yang bentuk penulisannya seperti ini, ada yang bentuknya. Sekarang persamaan ini kita kembalikan jadi bentuk seperti ini. Gimana caranya? Perhatikan ya. Persamaan seperti ini dikembalikan bentuknya jadi seperti ini. Kenapa? Karena lebih mudah untuk menentukan pusat daripada lingkaran. Kemudian ini jari-jarinya. Ya. Pusat daripada lingkaran adalah A, B. Ini jari-jarinya adalah R. Kita kembalikan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 3. Jadi karena ini sudah disatukan, X kuadrat tambah Y kuadrat, ini kita pisahkan lagi. Kita satukan X dan min 2X nya. Ya. Ini ceritanya mengembalikan ke sini ya. Kalau ke sini lebih mudah, ke sini belum tentu lebih mudah. Caranya gimana? Ambil setengah daripada X-nya, bukan setengah daripada X kuadrat, bukan setengah daripada 3, tapi setengah dari X-nya. Setengah daripada min 2 berapa? Min 1. X min 1 kuadrat. Gitu. Ya. Ulangi ya. X kuadrat min 2X plus Y kuadrat min 3. Saya tulis ulang. Ambil setengah daripada min 2, yaitu min 1. Langsung tulis X min 1 kuadrat. Dari sini baru diurai. X ini apa? X kuadrat kalau diurai ya. Min 2X plus 1. X kuadrat sudah ada. Min 2X sudah ada. Plus 1 tidak ada di sini. Karena dia nilainya ini sama atau setara, di sini plus 1, di sini nggak ada plus 1, maka di sini dikurangi 1. Kalau di sini kurangi 1, ini kurangi 1 kan? Bis sama lah ini dengan ya. Begitu ya. Nah, dihapus sekarang. Ulangi. Ambil setengah daripada X-nya. Min 2 bagi min 2, min 1. Langsung ditulis X min 1 kuadrat. Nilai ini berbeda dengan nilai ini. Di atas itu cuma ada X kuadrat min 2X. Sedangkan ini nilainya X kuadrat min 2X plus 1. Ini berbeda dengan ini.
harus sama yang ini dan yang ini. Oke. Karena di sini plus 1 supaya sama dengan di sini. Ini cuma ada yang ini kan? Supaya sama dikurangi 1, di sini juga dikurangi 1. Baru sama. Baru boleh diganti. Gitu ya. Iya. Nah, sudah seperti ini, yang lainnya sama. Kalau ini kebetulan Y saja, langsung aja. Y kuadrat kurang 3 sama dengan X min 1 kuadrat min 1 min 3 berarti min 4. Pindah ke kanan 4. Y kuadrat. Kenapa ditulis lebih mudah seperti ini? Dikarenakan pusatnya tadi 1,0, ya pusat lingkarannya adalah 1,0. Ini 1, ini 0. Jari-jarinya L kuadrat sama dengan 4. Yang ini ya, jari-jarinya adalah 2. Akarnya ya, akar dari Oke. Contoh yang lain, X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Ya. Sebelum ke yang lain dulu, pusatnya berapa ini? Pusat lingkarannya ini. Pusatnya apa? 2,3. Ya. Jari-jarinya 3 ya. Ini R kuadrat. Ini R kuadrat nih. R kuadrat. Ya, jari-jarinya adalah 3. Ini sekarang saya tulis lain. X plus 2 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini pusatnya berapa? 4. Pusat. Berapa? 2,3. Berapa? Udah benar ya? Berapa? Apa namanya? Iya, udah benar. Berapa? Hampir benar. Min 2, minus 2, dan minus 3. Perhatikan nih, X min A kan? Ini X min A. A, B, yaitu 2,3 pusatnya. Tapi kalau X plus 2, pusatnya adalah min 2. Ini ya. Jadi begitu kita cara memahami formula. Jadi positif atau negatif itu ditulisnya sama. Itu positif atau negatif dia ditulisnya sama di sini. Kenapa dia nggak tulis positif di sini? Ya karena formulanya ada X negatif A, Y negatif B. Maksudnya adalah pusatnya adalah A sama B. Kalau nulisnya X plus 2 kuadrat berarti begini, X min 2 itu kuadrat tambah Y min 3 kuadrat. Jadi pusatnya adalah min 2 ya. Min 2. Sudah paham ya? Pusat sama ininya dulu. Sekarang kita ubah. Kalau tadi cuma 1, ini dua-duanya. X kuadrat min 2X plus 4. Y kuadrat min 6Y plus 9. 9-nya ke kiri, yang ini sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat yang ini ya. Kemudian min 2X min 6Y 9 plus 9 0 plus 4. Nah ini adalah bentuk yang kedua. Sekarang kita ubah lagi, kembalikan lagi ya. Kembalikan lagi ke bentuk seperti ini. Tadi setengah daripada ini, setengah daripada ini. Cara mengembalikannya X kuadrat min 2X gitu ya. Yang ini. Kemudian yang ini
plus Y kuadrat min 6Y plus 4. Gitu. Kemudian tadi setengah dari min 2 1 nanti X min 1 X kuadrat min 2X plus 1 berarti dikurangi 1 yang tadi. Yang ini Y min 3 kuadrat. Ini min 3 nya dari mana? Dari sini ya. Y kuadrat min 6Y plus berapa? 3. Plus 9. Oh. Ini ya. Y min 3 kuadrat Y kuadrat 6Y plus 9. Karena plus 9 di sini nggak ada 9 dikurangi 9. Plus 4. Gitu ya. Nah, jadi X min 1 kuadrat terus tambah Y min 3 kuadrat min 1 min 9 min 10 tambah 4 sama dengan gimana caranya? Di itu Gimana caranya? 9 lagi 4. Harusnya berapa Pak Imam Pak? Hah? Harusnya ini segini lah. Iya, tapi kan kamu digunakan supaya banyak yang Y kuadrat min 6Y plus 9 tambah 9. Tuh, Y kuadrat min 2E plus 1 dikurangi 1. Pak, Pak, itu X min 2 adalah harusnya 4X kan 2. Oh, min 4X ya? Iya. Dari bawah yang 1 tadi. Min plus 4 ya. Min 4X. Ini salah di sini ya. Jadi ke sini ini 4 ya. Berarti setengah daripada 4. Setengah dari 4 adalah 2. Gitu ya. X kuadrat min 2X plus 4 berarti di sini dikurangi 4. Min 4 min plus 4 ya. Min 9. Saya sendiri udah lama nggak ngitung ya. aman Pak, aman Pak. Saya ngitung kalau ngajar kalkulus ya. Alhamdulillah. Mari Pak. Izin 2 menit ya. 2 menit. Oke Pak. Gak ada kuliah ya? Ada. Jam berapa? Bahasa Indonesia. Ya. Bentar lagi Pak. Bentar lagi Pak. Itu Blok jam berapa? komputasional. Sekarang jam berapa? Namanya? Kuliahnya. Apa? Yang lama 31. Berapa? Bentar ya, 2 menit ya. 831 Pak. Yang masih jam undangan ini, gambarnya aja. Gambarnya aja ya. Ini aja. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Pusatnya berapa? 0, pusatnya 0,0. Dari jarinya berapa? 5. Cara menggambarkan sekarang ya. Nah, pusatnya 0,0. Jari-jarinya 5. Gimana hitung 5 ini 0? Dari pusat tentu kan? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Ini ya. Selesai digambarkan ya. Kalau yang ini 1,0 berarti dari dulu 1,0 di sini. Jari-jarinya 2. Berarti 1, 2. Bukan 1, 2 ini ya. Kalau 0, 1, 2 kan ini 0, 1, 2. Tapi dari pusat ya. Ini pusatnya di 1,0. Jari-jarinya 2. Berarti dari pusat 1, 2. Ya. Dari pusat ke atas di 1, 2. Bawah 1, 2. Ke kiri 1, 2. Ya. Itu aja. Kemudian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.